Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khadir ma sabaq wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, santriwan santriwati rahimakumullah. Mari kita lanjutkan ngaji kita di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Babu Fadli Syahri Ramadana, bab menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang kemarin di sebelumnya sudah kita bahas sebagian dan kita akan lanjutkan sekarang. Kita awali dengan tawasul Fatihah. Kita doakan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mengajari kita dan kita yang ngaji sama-sama dan niatan ngaji. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya akhirah. Ila hadurnya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hadur di jami' masyayikhina, jami' sadina, jami' murabbil khila, jami' man ta'allama wa 'allama bi hadal mahadul azhar. Razaqana Allah ilman nafi'an liman yadkhulu dinan wa rikan halalan wasi'an wa amal taqabbalan wa ribatan husnal khatimah. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Al-Faqih halaman 117 kalau di kitab saya, ya, melanjutkan tentang Fadlu Syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Kalau di kitab saya baris ke 1, 2, 3, 4, 5 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dari bawah, halaman 117, 14 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Al-Faqih Abul Is As-Samarqandi rahimah, semoga merahmatihu kepada Al-Faqih siapa Allah. Hadatsana menceritakan kepada siapa Al-Faqih Abu Ja'far hadatsana Ali bin Ahmad hadatsana Muhammad bin Fadl hadatsana Yazid bin Harun an Hisham bin Abi Hisham dari Hisham bin Abi Hisham an Muhammad bin Al-Aswad dari Muhammad bin Muhammad Al-Aswad an Abi Salmah dari Abi Salmah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridai siapa Allah Ta'ala yang matinya anhu dari Abu Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah, qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul, uqtiyat diberikan siapa umatku kata Rasul, fi syahri Ramadan di bulan Ramadan, khamsu khisalin 5 perkara lam tu'ta yang tidak diberikan atau belum pernah diberikan siapa umat qablaha sebelum ummati. Ini kata Rasul, umatku diberikan 5 perkara di bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, khulufu fami shaimi, utawi bau mulutnya orang yang puasa. Khulufu fami shaimi, bau mulutnya orang yang puasa, iku atyabu, lebih wangi indallahi di sisi Allah min rihil miski, daripada
baunya atau wanginya minyak misik. Ini yang pertama. Keistimewaan pertama yang dikatakan oleh Rasul kita sebagai umatnya, yang pertama adalah khulufu famis shaimi, bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak misik. Ini di sisi Allah, indallah, di sisi Allah. Kalau di sisi kita sesama orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa tetap bau. Ya di sisi Allah ini seperti atau menjadi seperti baunya wanginya minyak misik. Kalau di sisi kita ya tetap bau mulut orang yang berpuasa. Ini yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu min indallahi min rihil miski. Yang kedua, watastaghfiru, dan memohonkan ampun lahum kepada as-shaim. Siapa al-malaikatu, malaikat, hatta yuftiru, sehingga dia berbuka. Yang kedua, watastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Malaikat tidak henti-hentinya memohonkan ampun bagi orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad SAW hatta yuftiru, sehingga dia berbuka. Berarti selama kita berpuasa, kita senantiasa didoakan, dimohonkan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berbuka puasa. Ini keistimewaan yang kedua umat Nabi Muhammad, yaitu kita di bulan Ramadan ini. Jadi mulai dari subuh sampai berbuka puasa, itu sepanjang kita puasa, malaikat senantiasa mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita yang sedang berpuasa. Kita lanjutkan, wa tusfadu fihi mardatu syayatin, wa tusfadu, dan diikat, dibelenggu ya fihi, di dalam bulan Ramadan, apa mardatu syayatin kaki-kaki setan ya. Fala yukhlisuna, maka tidak dilepas fihi, di dalam fihi, pada ini mardatu syayatin, ila makanu yukhlisuna fi ghairi, kepada perkara kanu yang ada siapa mardatu syayatin yukhlisuna fi ghairi, yang dilepaskan di selain bulan Ramadan. Ini tujuannya supaya para setan ini tidak mengganggu puasanya orang yang sedang berpuasa dari kita umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keistimewaan yang ketiga. Yang keempat, keistimewaannya adalah di sini dikatakan wa yuzinu, maka dan menghiasi siapa Allah kulla yaumin, di setiap hari, jannatahu, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap harinya Allah menghiasi surganya, dipersiapkan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan berkata Allah lah kepada jannah, pada surga, yushaku, sudah dekat siapa ibadi, hamba-hamba as-solihuna, yang solih, antal ke, yaitu maka maka dihilangkan anhum, darinya, dari ibadi, dari hamba-hambaku, kata Allah, apa al-ma'amnatu, kesulitan, wal ada, dan penyakit dan kesulitan ya, dan kesusahan, wa yasiru, dan menjadikan siapa dan menjadi siapa ibadi ilaiki, untukmu, yaitu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang keempat bagi kita yang sedang berpuasa sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Wa yakfuru, dan yang kelima, wa yakfuru, dan mengampuni siapa lahum kepada, wa yakfuru, dan mengampuni siapa Allah lahum kepada ummati ya, ummati as-shaim, umatku yang puasa, fi akhir lailatin, di akhir malam.
di akhir malam. Kila dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahya Lailatul Qadri, apakah itu malam Qadar, apakah itu Lailatul Qadar? Qala berkata siapa Rasul, lah bukan, walakin tetapi al-amilu dari orang yang seperti orang yang bekerja, innama yuwafa ketika dia telah melaksanakan, innama yuwafa yang diberikan bayarannya, innama yuwafa yang diberikan apa ajruhu upahnya, bayarannya, gajinya, idza qada ketika dia melaksanakan amalahu pekerjaannya. Wa yaghfiru lahum akhir lailatin, maka Allah mengampuni kepada orang yang berpuasa di akhir lailatin, di akhir malam di bulan Ramadan. Kila ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadri, apakah itu malam Qadar, Lailatul Qadar? Kata Rasul bukan. Ini seolah-olah seperti orang yang bekerja dan dia telah melaksanakan pekerjaannya dan dia mendapatkan haknya, yaitu bayarannya, yaitu gajinya. Ini hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Kita lanjutkan. Qala berkata siapa al-faqih rahimahu, semoga merahmatinya siapa Allah. Hadatsana Muhammad bin Fadl hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Hamad bin Zaid an Ayyub dari Ayyub an Abi Qulabah dari Abu Qulabah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridai siapa Allah taala dari Abu Hurairah. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yubshiru, senang, gembira, menggembirakan, memberikan kabar gembira ashabahu kepada para sahabat Nabi. Wa yaqulu, dan berkata Rasul, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Ya, qad, ini Rasul dalam matan hadisnya redaksinya mengatakan dengan qad. Sebagaimana kita ketahui kalau fi'il madhi sebelumnya ada atau qad masuk pada fi'il madhi itu berfaedah litakid, menguatkan fi'ilnya. Qad ja'akum syahrul ramadhana, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian apa syahrul ramadhana, bulan Ramadan. Qad ja'akum, sungguh telah datang, kum kepada kalian, mendahulukan maf'ul, mengakhirkan fa'il, apa syahrul ramadhana, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu syahrun, bulan mubarakun yang penuh berkah. Ya, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Ini di kali ada penjelasannya, syahrul Ramadan jadi badal ya, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Qad iftarada, sungguh telah mewajibkan siapa Allah alaikum, atas kalian, siyamahu, puasa Ramadan. Sebagaimana kita ketahui ya, yang di Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di sini qad iftaradallahu alaikumus syiyam, yang telah difardukan, diwajibkan, yang telah mewajibkan siapa Allah alaikum, atas kita semua, atas kalian, siyamahu, puasa Ramadan. Di dalam bulan Ramadan tuftahu fihi abwabul jannati, tuftahu dibuka fihi di dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan, apa abwabul jannati, pintu-pintu surga. Waktu berlaku dan ditutup fihi di syahrul Ramadan, di bulan Ramadan, abwabul jahimi, pintu-pintu neraka. Ayu lalu dan diikat, dibelenggu fihi di bulan Ramadan, amurdad syayatin, kaki setan. Ya, tadi pengertian diikatnya ini tujuannya untuk orang yang berpuasa lebih khusyuk dalam puasanya. Wa fihi, dan ikut tetap ya, wa fihi, dan di dalam bulan Ramadan
Ya fihi, dan di dalam bulan Ramadan Lailatul Qadri terdapat Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ya, dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ini hadis yang kedua. Dilanjutkan, waruya, dan diriwayatkan anil A'mash, dari A'mash, an Khuzaimah, dari Khuzaimah qala, berkata Khuzaimah, kanu ada si ulama, yaquluna, berkata ulama, min Ramadan, dari bulan Ramadan, ila Ramadan, sampai bulan Ramadan, wal hajju, dan bulan haji, ilal haji, dari kepada bulan haji, wal jum'ati, dari Jumat ilal jum'ati, sampai Jumat yang ke depan, wasolati, dari sholat ila sholati, pada sholat yang lain, kafaratun, ada penghapus, penebus, penghapus, ya, menghapus dosa 5 kepada perkara bainahuna, diantaranya. Para ulama mengatakan min Ramadan ila Ramadan, wal haji ila haji, wal jum'ati ila jum'ah, wa sholati ila sholah, kafaratun 5 bainahuna. Itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Maksudnya di setiap Jumat sampai Jumat yang akan datang, di setiap haji sampai ke bulan haji yang akan datang, bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang akan datang, itu menjadi kafaratun 5 bainahuma, menjadi kafarah, menjadi penghapus di antara bulan-bulan tersebut, hari-hari tersebut, masa-masa tersebut. Majid tanabat, ada syaratnya, tapi majid tanabat selama majid tunibat, ya, selama dia menjauhi, ya, selama dijauhi, istanabat, ya, majid tunibat, selama menjauhi, selama dijauhi, ya, apa al-kabairu, dosa-dosa besar, ya, menjadi disyaratkan itu menjadi penghapus dosa-dosa kita selama kita menjauhi dari dosa-dosa besar. Waruya, dan diriwayatkan an Umar, dan Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah taala, anhu dari sahabat Umar, inahu, sesungguhnya itu anak ada siapa Umar, kuyakulu, berkata Umar, idza dakhala, ketika masuk apa syahrul Ramadan, bulan Ramadan, marhaban bi matharina, selamat datang bi matharina, dengan alat kesucian kita. Sebagai, berarti di sini dikatakan Ramadan ini sebagai alat, sebagai wadah, bukan wadah, sebagai alat untuk mensucikan dosa-dosa kita. Fa Ramadanu, aku tahu Ramadan itu khairun, lebih baik, kulluhu, semuanya, ya. Fa Ramadanu khairun kulluh, Ramadan itu semuanya baik. Maksudnya di hari-hari di bulan Ramadan itu menjadi kebaikan buat kita. Di sini diterangkan siamu naharin, siamu naharihi, siang harinya kita puasa, wa qiyamu lailihi, dan malam harinya kita menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ya, siangnya digunakan untuk puasa, malamnya digunakan untuk ibadah, ibadah qiyamul lail, ya, yang sering kita, dan memang sudah jadi kebiasaan kita melaksanakan sholat tarawih. Walaupun dengan keadaan seperti ini, ada yang sholat, kita dianjurkan untuk sholat tarawihnya di rumah masing-masing, gitu ya. Wa nafaqatu, bismillahirrahmanirrahim, wa nafaqatu, tapi nafaqah, ya, nafaqah
di bulan Ramadan, fihi di bulan Ramadan ikut kanafakoti, kanafakoti seperti nafakoh, ya infak, ya nafakoh fihi di bulan Ramadan ikut kanafakoti seperti nafakoh fi sabilillahi di jalan Allah. Ya, kita berinfak, kita bersedekah di bulan Ramadan seperti kita berinfak, ya, bernafkah fisabilillah di jalan Allah. Lanjutkan. Warawa dan meriwayatkan siapa Abu Hurairah radhiyallahu semoga meridai siapa Allah taala anhu dari Abu Hurairah anin Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi iku kala berkata siapa kanjeng Nabi man utawa siapa orang iku soma puasa siapa man Ramadan di bulan Ramadan wa qamahu dan mendirikan sholat di bulan Ramadan di malamnya gitu ya. Imanan karena iman, wahtisaban dan karena mengharapkan pahala dari Allah ya. Gufiro maka diampuni lahu bagi man baginya apa dosa takodama yang telah lalu min dzambihi dari dosanya man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa dan dia menghidupkan malam-malamnya bulan Ramadan, dia mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah lailiyah sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah karena dia iman, karena dia yakin kepada Allah ya. Karena ya itu panggilan iman, panggilan karena keimanan dia ya. Waktu sabar dan karena mengharap pahala dari Allah maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi maka akan diampuni segala dosa-dosa dari dosa-dosanya ma taqaddama dari perkara-perkara yang telah lalu dari dosa-dosanya ya perkara-perkara yang telah lalu yaitu ya maksudnya dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat dari Abu Hurairah. Kita lanjutkan warawa dan menerangkan siapa Abu Hurairah radhiyallahu semoga meridai siapa Allah taala anhu ani Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya kanjeng Nabi qala berkata siapa Allah taala kullu hasanatin dari setiap kebaikan ya maluha yang melakukan kepada hasanah kepada kebaikan siapa ibnu Adam tudhaifu maka dilipat gandakan lahu baginya bagi ibnu Adam min asyratin dari 10 ila sab'i mi'atin sampai 700 ila sab'i mi'atin di'fin sampai 700 kali lipat ya. Illa shauma kecuali puasa kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama tudhaifu lahu min asyratin ila sab'i mi'atin di'fin illa shauma kecuali puasa. Setiap amal soleh, amal kebaikan dari kita ibnu Adam dari manusia itu bisa dilipat gandakan bahkan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu maka sungguhnya puasa ikuli untukku kata Allah. Wa ana dan aku itu ajzi yang akan membalas, yang akan memberikan pahala bihi kepadanya. Sudah meninggalkan sahwatnya wa ta'amahu dan makannya wa syarabahu dan minumnya min ajli karena aku kata Allah. Orang puasa meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan, meninggalkan minum itu karena aku. Dan kata Allah, aku yang akan membalas pahala bagi orang tersebut yang sedang berpuasa. Lanjutkan wasomu tapi puasa ikut junnatun menjadi benteng penghalang. Walisoimi wasomu junnatun ini sering kita dengar ya, sering kita dengar keterangan bahwa puasa itu menjadi benteng bagi kita ketika kita akan melakukan dosa, akan melakukan sesuatu yang tidak baik, terus kita ingat oh iya lagi puasa, akhirnya tidak jadi melakukan perbuatan jelek tersebut,
karena kita sedang berpuasa. Bahkan di hadis lain dikatakan ketika kita ada orang yang memancing kita untuk marah, ya mungkin mengejek kita atau menginginkan kita marah gitu ya. Terus kita sadar kita sedang puasa, ya katakan kepada dia, ini imun, bahwasanya aku sedang berpuasa. Ya, bukan berarti nanti balasnya setelah berbuka, enggak. Ya ini untuk melatih kita menjadikan kita pribadi orang-orang yang sabar. Ya, jangan tunggu nanti habis kalau udah buka saya balas, enggak seperti itu. Maksudnya adalah kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang sabar. Dengan apa? Dengan salah satunya adalah dengan puasa. Walisoimi, dan bagi orang yang berpuasa, farhatani, ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Farhatun, ya, bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Ya, senang. Farhatun yang pertama kegembiraan, dia senang, dia gembira. Indal iftari ketika berbuka puasa. Ya, yang pertama dia senang ketika berbuka puasa. Bagi orang yang puasa, farhatani, ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama farhatun indal iftari, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun, dan yang kedua dia gembira indaliko irabbihi, ketika bertemu dengan Tuhannya, ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini ya, farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbihi yaumal qiyamah. Ya, dicatat bagi orang yang puasa mempunyai dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Yang pertama dia senang, gembira ketika buka. Ya. Kenapa? Karena ya buka berarti dia bisa seharusnya yang ketika puasa tidak boleh, ketika berbuka puasa berarti dia boleh melakukannya. Seperti apa? Makan, minum gitu ya. Makan, minum dibolehkan ketika dia sudah indal iftar, ketika dia sudah berbuka puasa. Dan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih yaumal qiyamah, dan yang kedua adalah dia gembira nanti ketika bertemu Tuhannya di hari kiamat. Biwasilah dia melaksanakan ibadah puasa. Puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan, difardukan kepada kita karena kita terkena khitab bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Selama kita beragama Islam, akal kita sehat, kita sudah dewasa, balik, dan kita mampu untuk melaksanakan puasa, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Ada orang Islam terus sudah dewasa dan dia mampu untuk puasa, tapi tidak puasa, ya mungkin karena akalnya tidak normal, akalnya tidak sehat. Maka kita patut bersyukur kita diberikan kesehatan, akal kita normal, dan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa. Maka kita bisa melaksanakan puasa, bisa memenuhi kewajiban kita di bulan puasa ini dengan kita melaksanakan kewajiban bagi kita, yaitu melaksanakan puasa. Tentunya di pertemuan kemarin pertama ya, tentang syarat wajib atau fardu bagi orang yang berpuasa. Syaratnya itu Islam, balik, berakal, dan mampu untuk puasa. Fardu-fardunya ada niat, terus menjaga dari imsakuran muftirin, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, dan sebagainya, hubungan suami istri dan sebagainya. Kita tahu harus pelajari ilmunya yang berkaitan dengan masalah puasa. Niat kita laksanakan atau kita niatkan puasa itu di malam hari, tapi itu niat, yaitu setiap malamnya kita niat. Walaupun mungkin menurut Imam Malik boleh
niat di awal malam pertama di bulan Ramadan untuk keseluruhan puasa di bulan Ramadan tersebut. Tapi untuk ashab Syafi'i, untuk mazhab Syafi'i, setiap malam kita niat ketika besoknya akan melaksanakan puasa. Ketika kita lupa niat, maka puasa kita tidak sah. Maka niat ini menjadi penting, fardu bagi kita yang melaksanakan puasa. Niatnya di malam hari, maka disyaratkan tabyidun niat, ya, nginepin niat. Maksudnya niatnya dilaksanakan di malam hari, karena ini puasa fardu, puasa wajib. Mungkin demikian yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan kali ini, berkaitan dengan masalah bulan Ramadan dan fadilah keutamaan yang Allah sediakan, fadilah-fadilah yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini bagi kita, khususnya selaku umat Nabi Muhammad, melaksanakan puasa dan mengisi bulan Ramadan ini dengan amaliyah mungkin sunnah dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dapat isi bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, guna kita mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Mungkin demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.